Sosok manusia tersebar di sekitar puncak-puncak gunung kecil yang tidak jauh dari benteng Gunung Hitam. Namun, tidak ada suara abnormal yang hadir. Semua orang diam-diam duduk bersila di tanah. Aura kuat mereka ditekan ke tingkat terlemah. Xiao Yan, Xiao Ding, Hai Bodong berdiri berdampingan di puncak gunung sambil berbicara dengan suara lembut. Apakah Medusa belum datang? Hai Bodong merajut alisnya sedikit dan melihat ke arah benteng Gunung Hitam saat dia mengobrol. Aku sudah memberitahunya. Saya pikir dia harus mengkonsolidasikan para ahli dari suku manusia ular. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Tidak lama setelah kata-katanya terdengar, suara deras tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Sekelompok besar sosok bergegas. Beberapa napas kemudian, mereka muncul di udara di atas puncak gunung sebelum mereka perlahan turun. Sosok manusia yang muncul secara alami adalah para ahli dari suku manusia ular. Pemimpin mereka adalah Medusa. Hai Bodong dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat Medusa muncul. Jika pembunuhan ini tidak memiliki kehadirannya, itu tidak akan lagi memiliki arti untuk itu. Dengan hanya kekuatan Xiao Yan saja, bahaya membobol tempat di mana 3 aliansi tentara berkumpul pasti akan melambung. Mata samar Medusa berhenti di tubuh Xiao Yan saat dia mendarat. Setelah itu, mereka menyapu Hai Bodong dan yang lainnya saat dia membuka mulutnya untuk berkata, ayo pergi jika kita semua siap. Xiao Ding mengangguk sedikit. Dia menyuarakan pikirannya, pembunuhan kali ini akan mengikuti rencana awal kita. Kakak ketiga dan Medusa akan menyelinap ke kota dan menemukan kesempatan untuk membunuh Yan Luotian dan 3 tetua Mulan. Jika jejak Anda ditemukan atau pembunuhan Anda gagal, Hai Bodong dan yang lainnya bersembunyi di luar akan memimpin orang untuk menyelamatkan Anda. Pada saat itu, secara alami yang terbaik adalah kita menghancurkan orang-orang itu jika kita masih memiliki kesempatan. Jika benar-benar tidak mungkin, kami akan mundur dulu. Kita tidak bisa menanggung kerugian yang terlalu besar. Bagaimanapun, kami saat ini tidak dapat menanggungnya. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Haha, kalau begitu, kita akan menunggu kabar baik dengan tenang di benteng Gunung Hitam. Xiao Ding juga tersenyum saat melihat ini. Dia segera menangkupkan tangannya ke semua orang saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, tatapannya menyapu ke arah Medusa. Tatapan mereka bertemu sesaat sebelum yang terakhir segera menggesernya ke samping. Xiao Yan hanya bisa tertawa pahit saat melihat sikapnya ini. Sayap api di punggungnya menjulur. Dia segera melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas ke langit. Banyak ahli aliansian di tanah dengan cepat mengepakkan sayap douki mereka juga. Mereka buru-buru mengikuti setelah melihat Xiao Yan mulai bergerak. Ayo pergi juga. Ingat, kalian semua akan mendengarkan perintah Hai Bodong setelah aku memasuki kota. Anda tidak bisa tidak mematuhinya. Jika ada yang salah di tengah jalan, jangan salahkan ratu ini karena melayanimu dengan aturan klan. Medusa menoleh dan samar-samar berbicara dengan banyak ahli di dalam klan. Orang di depan para ahli dari klan manusia ular adalah komandan kedua Heidu yang memiliki konflik dengan Xiao Yan. Namun, dia buru-buru menganggukkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Medusa. Prestise Medusa dalam suku manusia ular adalah sesuatu yang tidak ada yang berani menantang. Medusa hanya menganggukkan kepalanya sedikit setelah melihat ini. Tubuhnya bergerak dan naik ke udara tanpa meminjam kekuatan eksternal. Setelah itu, akhirnya berubah menjadi sinar cahaya yang mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya di depan. Para ahli dari suku manusia ular di belakangnya juga dengan cepat mengikuti. 3 kerajaan besar mungkin untuk sementara pindah kembali di bawah perintah Dokter Peri Kecil, tetapi tidak sepenuhnya mundur. Sebaliknya, mereka semua berkumpul di sebuah kota di perbatasan yang menghubungkan Kekaisaran Cuyun ke Kekaisaran Jiama. Mereka siap melancarkan serangan lain kapan saja dan menelan Kekaisaran Jiama sekaligus. Bagaimanapun, itu seperti yang dikatakan Dokter Peri Kecil. Meskipun dia memiliki kediktatoran di dalam sekte racun dan tidak banyak orang-orang yang berani mempertanyakan kata-katanya di seluruh Kekaisaran Cuyun, sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan bukanlah faksi yang berasal dari Kekaisaran Cuyun.
Selain itu, kekuatan keseluruhan dari kedua faksi ini tidak lebih lemah dari sekte racun. Dua sekte besar pada awalnya bersedia mengirim tentara dan ahli untuk mengalahkan Kekaisaran Jiama karena mereka ingin mendapatkan sebagian dari wilayahnya. Namun, Dokter Peri Kecil benar-benar memutuskan untuk menyerang setelah hal-hal berkembang sampai saat ini. Kedua sekte secara alami sangat tidak puas. Meskipun Yan Luotian dan 3 tetua Mulan terluka parah, begitu bala bantuan kekuatan esensi dari 2 sekte tiba dan memberikan beberapa obat penyembuhan tingkat tinggi, mereka berdua secara alami akan dapat memperoleh kembali kekuatan mereka dengan cepat. Pada saat itu, mereka sekali lagi akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan Kekaisaran Jiama dan Aliansian. Dengan harapan ini, wajar jika kedua sekte tidak mau menarik pasukan mereka saat ini. Oleh karena itu, ketiga pihak saat ini berdebat sengit satu sama lain, menyebabkan Dokter Peri Kecil merasa sakit kepala. Lagi pula, penarikan pasukan kali ini terlalu mendadak. Tidak hanya kedua sekte menentangnya, tetapi bahkan sekte racun dan Kekaisaran Chuyun juga memiliki beberapa oposisi. Namun, karena reputasinya, tidak ada yang berani menyuarakannya. Oleh karena itu, meskipun Dokter Peri Kecil telah memutuskan untuk menarik tentara, bahaya yang dihadapi Kekaisaran Jiama dan Aliansian belum sepenuhnya diselesaikan. Selama Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan ada di sekitar, kemungkinan sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan tidak akan menyerah. Oleh karena itu, kedua orang ini harus dihilangkan. Saat ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Kota perbatasan tempat aliansi 3 negara tinggal hanya berjarak 50 km dari benteng Gunung Hitam. Dengan kecepatan Xiao Yan dan yang lainnya, mereka secara bertahap mendekati tujuan mereka dalam waktu 1 jam. Itu adalah depresi kecil di pegunungan yang tidak jauh dari kota. Aliansian dan suku manusia ular mulai turun dengan cepat saat mereka masih agak jauh dari kota karena mereka khawatir para ahli di dalam kota akan menemukan sejumlah besar aura. Mereka diam-diam memasuki hutan sebelum berjalan menuju depresi tersembunyi di pegunungan. Tidak ada yang bertindak segera setelah mereka berjalan ke tujuan mereka. Sebaliknya, mereka semua mulai diam-diam menyesuaikan aura mereka di bawah pengaturan Xiao Yan, melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kondisi mereka menjadi yang terbaik. Tatapan Xiao Yan secara kebetulan bisa melihat kota tidak jauh dari puncak pohon yang terletak di depresi kecil di antara pegunungan. Dia bisa melihat bahwa kota itu dipenuhi dengan tentara yang berpatroli ke sana kemari. Selain itu, kadang-kadang ada ahli doang yang akan terbang dengan cara berpotongan di langit. Setiap aktivitas yang tidak biasa akan pertama kali terlihat oleh orang-orang yang tinggi di langit ini. Pertahanan tempat ini memang ketat. Sepertinya pihak lain sudah siap. Xiao Yan mempelajari patroli ahli doang itu. Dia meringkuk mulutnya dan merasa agak bermasalah saat berbicara. Bukankah Dokter Peri Kecil itu memberimu piring batu giok? Dia secara alami akan menghapus beberapa pertahanan setelah Anda mematahkannya. Namun, tampaknya bagi saya bahwa mereka yang berpatroli jelas bukan hanya ahli dari sekte racun. Bahkan jika dia bisa menghapus beberapa pertahanan, dia hanya bisa memindahkan para ahli dari sekte racun. Para ahli dari sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan masih akan melakukan uji tuntas dan menjaga tempat ini. Suara samar ditransmisikan dari belakangnya. Xiao Yan tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa itu pasti Medusa. Ya, tapi tidak ada pilihan. Hal semacam ini awalnya menimbulkan risiko. Kami akan bertindak ketika malam tiba. Mengingat kedua kekuatan kita, kemungkinan sangat sulit untuk menemukan kita bahkan dengan ahli doang yang berpatroli selama kita sedikit berhati-hati. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Suara, ya, rendah dipancarkan dari belakangnya. Jelas, Medusa tidak memiliki pendapat lain. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan potongan batu giok berwarna abu-abu dari cincin penyimpanannya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia mematahkannya sebelum menepuk tangannya saat dia berkata sambil tersenyum, "Sekarang, kita harus menunggu sampai malam tiba." Dia memutar kepalanya saat dia berbicara dan melihat wajah indah yang menyihir yang memberi seseorang perasaan sedingin es. Setelah beberapa saat ragu, dia tiba-tiba berbisik, "Itu. Saya minta maaf untuk kemarin."
Medusa juga kaget saat mendengar ini. Mata yang dipenuhi dengan daya pikat menyapu Xiao Yan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Xiao Yan berbicara dengan cara seperti itu sejak dia berkenalan dengannya. Kamu juga tahu bagaimana meminta maaf ya? Medusa menurunkan wajahnya sedikit dan berbicara dengan suara lemah. Meskipun berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, bahkan dia tidak merasakan bahwa wajahnya menjadi sedikit lebih lembut. Jelas, permintaan maaf dari Xiao Yan ini memang memiliki efek yang cukup. Xiao Yan tersenyum agak canggung. Dia menggosok tangannya dan berkata, saat ini saya tidak dapat memperbaiki pil tulang darah jiwa surgal. Setelah saya meningkatkan keterampilan pemurnian saya sedikit, kemungkinan saya akan dapat mulai menyempurnakannya. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Saya pasti akan berhasil dalam 2 tahun. Medusa mengangguk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada beberapa kegembiraan di dalam hatinya saat Xiao Yan menempatkan masalah ini dengan serius di dalam hatinya. Emosi semacam ini sangat langka bagi seseorang yang temperamental seperti dia. Benang kebencian terakhir yang tersisa benar-benar tersebar saat Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini. Medusa baru saja ingin berbicara ketika alisnya tiba-tiba terangkat. Tangannya yang halus tiba-tiba melambai dan kekuatan hisap melonjak keluar darinya. Seekor kelelawar hitam gelap ditangkap di tangannya. Tatapannya menyapu, hanya untuk melihat bahwa gulungan kertas kecil dipegang di cakarnya. Medusa melepas gulungan kertas dan menjentikan jarinya, mengirim kelelawar ke hutan yang dalam. Setelah itu, dia perlahan membukanya dan dengan lembut berkata, ini adalah sesuatu yang dikirim oleh dokter peri kecil. Ini adalah peta kota. Ini menunjukkan posisi di mana Yan Luotian dan 3 tetua Mulan berada. Xiao Yan sedikit bersukacita di dalam hatinya saat mendengar ini. Dengan peta ini, mereka akan menghemat upaya pencarian secara acak. Ini memang memberikan bantuan besar menuju tujuan mereka. Yan Luotian berada di daerah tengah utara sementara 3 tetua Mulan berada di barat. Sepertinya kita harus berpisah dan bertindak. Medusa menyuarakan pikirannya. Meskipun Yan Luotian terluka parah, dia akhirnya masih elit Douzong. Dia akan sangat sulit dihadapi jika dia membalas. Oleh karena itu, serahkan dia padaku. 3 tetua Mulan telah kehilangan 1 anggota. Dengan tidak bisa menggunakan keterampilan 3 binatang Savage, mereka hanyalah ahli biasa Dou Huang. Oleh karena itu, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kekuatan penuh Anda untuk menghadapinya. Bagaimana menurutmu? Iya. Anda harus berhati-hati. Xiao Yan merasa sedikit tersentuh saat melihat Medusa telah membagikan pekerjaan paling berbahaya untuk dirinya sendiri. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Dalam hal itu, Medusa tersenyum. Senyumnya yang seperti epipilum menyebabkan mata Xiao Yan menjadi cerah. Mari kita tunggu sampai malam tiba. Langit malam diam-diam tiba sementara Xiao Yan dan yang lainnya sedang menunggu. Depresi kecil di pegunungan yang disembunyikan oleh hutan memancarkan sedikit aktivitas tepat saat bulan sabit perlahan naik ke langit. Hai tua, kalian semua tidak perlu muncul jika pembunuhan ini berlangsung lancar. Jika ada perubahan tak terduga terjadi selama operasi, kami akan membutuhkan Anda semua untuk menerima kami. Xiao Yan menoleh, menatap Hai Bodong, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah menyelesaikan persiapannya dengan Medusa. Iya. Hai Bodong mengangguk. Wajahnya serius saat dia berkata, hati-hati. Saya akan terus memantau situasi di kota. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangguk sedikit sebelum menoleh ke belakang sambil berbisik kepada Medusa, ayo pergi. Medusa, yang sudah berganti pakaian hitam, mengangguk ketika mendengar ini. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di udara. Dia melihat ke kota yang jauh, yang masih mempertahankan pertahanan ketat bahkan setelah ditutupi oleh langit malam. Xiao Yan tidak menggunakan sayap Doukinya karena dia takut menarik terlalu banyak perhatian. Sebagai gantinya, dia menggunakan sayap awan ungu, yang sudah lama tidak dia gunakan.
Meskipun kecepatan sayap awan ungu tidak dapat dibandingkan dengan sayap Douki, itu lebih unggul karena tidak begitu eye-catching di malam hari. Kali ini, mereka menuju untuk membunuh dan tidak secara terbuka masuk ke kota untuk mengendalikannya. Xiao Yan mengepakkan sayap awan ungunya saat tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Setelah itu, dia bertukar tatapan dengan Medusa sebelum sedikit mengangguk. Keduanya berubah menjadi sosok hitam yang bergegas menuju kota di bawah naungan langit malam. Dengan kecepatan mereka berdua, mereka muncul di tempat yang tidak jauh dari tembok kota dalam beberapa napas. Lebih dari setengah dari ahli Douang yang berpatroli di tempat itu sudah dipindahkan. Para prajurit biasa yang tersisa mungkin berjumlah besar, tapi mereka tidak memiliki ancaman terhadap Xiao Yan dan Medusa. Kedua sosok mereka diam-diam berdiri dalam kegelapan. Tubuh mereka berubah menjadi garis hitam yang bergegas ke kota dengan cara seperti kilat saat ruang kosong diciptakan ketika dua ahli Douang saling bersilangan. Akhirnya, tubuh mereka bergerak dan mereka melintas ke bayangan sebuah bangunan. Kami akan berpisah di sini. Ingat, segera pergi setelah Anda berhasil. Kita akan bertemu di benteng Gunung Hitam setelah itu. Xiao Yan melirik sosok manusia yang secara acak terbang di atas di langit. Dia menekan suaranya dan berbisik di telinga Medusa. Medusa sedikit ragu ketika mendengar ini. Secara alami tidak banyak masalah baginya untuk pergi. Namun, begitu Xiao Yan dikelilingi oleh banyak ahli, akan ada bahaya dalam usahanya untuk melarikan diri. Santai. Meskipun saya bukan Dou Zong, tidak banyak Dou Huang yang bisa menghentikan saya jika saya benar-benar ingin melarikan diri. Xiao Yan tampaknya merasakan sedikit keraguan di mata Medusa saat dia sedikit tersenyum dan berbisik. Iya, hati-hati. Medusa segera berbicara dengan lembut saat dia mengangguk saat mendengar Xiao Yan berbicara. Iya. Medusa sekali lagi mengangguk. Dia tidak menunda-nunda lagi setelah mengangguk sekali lagi. Matanya sedikit melintas ke langit di atas sebelum tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bayangan hitam buram yang bergegas ke kota dengan cara seperti kilat. Mata Xiao Yan mengirim Medusa pergi saat tubuhnya diam-diam menghilang dalam kegelapan. Dia juga menghela nafas lembut. Setelah mendapatkan bantalannya, dia terbang ke arah yang berlawanan dari Medusa. Dokter peri kecil, yang duduk bersila di atap sebuah bangunan luas yang terletak di tengah kota, perlahan membuka matanya yang berwarna ungu keabu-abuan. Tatapannya menyapu ke arah di mana Medusa dan Xiao Yan berada. Dia segera menurunkan wajahnya dan dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri, "Saya sudah melakukan semua yang bisa saya lakukan. Terserah kalian semua untuk membuatnya berhasil." Kamp Lembah Mulan terletak di sebuah daerah yang berada di dekat sisi barat kota. Dibandingkan dengan daerah gelap lainnya di kota, tempat ini masih menyala dengan baik meskipun jauh di malam hari. Tentara bersenjata lengkap berpatroli di semua tempat. Ahli Douang berulang kali terbang di udara. Seorang ahli dengan penglihatan yang luar biasa juga menjaga dari menara tinggi di kamp. Mata tajam mereka yang tak tertandingi berulang kali menyapu kegelapan di sekitar kamp. Busur yang terdengar alarm di tangan mereka siap menembak kapan saja. Melihat pertahanan ketat tempat ini, jelas bahwa mereka waspada. Sosok manusia buram tiba-tiba melintas di kegelapan di dalam kamp. Wajah kayu tinggi yang terbuat dari tiang kayu tebal dan kokoh diam-diam meleleh dan membentuk lubang berukuran rata-rata. Kegelapan segera bergoyang-goyang dan sosok manusia bergegas ke dalamnya dengan cara yang aneh. Meskipun tempat ini dijaga ketat, tempat ini tidak memiliki kehadiran elit Dou Zong yang asli. Oleh karena itu, langkah-langkah keamanan ini sebenarnya tidak berdampak banyak pada Xiao Yan. Meskipun dia hanya seorang Dou Huang, dia memiliki persepsi spiritual yang sangat tajam yang memberinya pandangan ke depan yang memungkinkan dirinya untuk mengurangi peluangnya untuk diekspos. Para prajurit yang berpatroli ke sana kemari serta sosok manusia yang berkedip di udara tidak menemukan sosok hitam dengan cepat mendekati tengah kamp yang terang. Selama Xiao Yan dengan cepat memasuki kamp Lembah Mulan, Medusa sudah muncul di wilayah terdalam dari Sekte Angsa Emas di atap aula yang sangat mewah yang menempati ruang yang sangat besar. Mata Medusa menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia melirik melalui celah di antara ubin.
Dia mendengar gelombang erangan wanita yang ditransmisikan dari dalam serta tawa pria cabul yang akrab. Rasa dingin di matanya menjadi lebih padat. Dia sudah lama mendengar bahwa pemimpin sekte Angsa Emas sangat bernafsu, tetapi dia tidak berharap dia masih menemukan waktu untuk kesenangan fisik seperti itu. Medusa menjentikkan jarinya, dan benang kecil dari 7 energi berwarna yang luar biasa kaya perlahan menggumpal di ujung jarinya. Energi berkumpul di ujung jari Medusa, tetapi dia tidak segera bertindak. Dia menutup matanya dan tampaknya telah memasuki kondisi pelatihannya. Tubuhnya tidak membuat gerakan sedikit pun sementara energi di ujung jarinya menjadi semakin kental. Hanya satu gerakan membunuh sejati yang dibutuhkan. Seorang pembunuh juga hanya membutuhkan satu serangan. Oleh karena itu dia perlu menangkap kesempatan terbaik. Sebuah tenda yang bahkan lebih besar dari tenda biasa berdiri di tengah perkemahan lembah Mulan. Sosok hitam diam-diam muncul dari bayang-bayang tenda. Mata sosok itu mempelajari tenda, dan sedikit panas muncul di udara sesaat kemudian. Segera terungkap lubang yang sangat kecil di tenda besar. Situasi di dalam tenda juga terserap ke matanya. 3 pria tua duduk di dalam tenda yang terang benderang ini. Dari penampilan mereka secara alami adalah 3 tetua Mulan. Pada saat ini, mereka bertiga telah membentuk bentuk segitiga. Semua mata mereka tertutup rapat. Lubang hidung mereka bertiga memancarkan energi merah darah. Energi ini bertahan di atas mereka bertiga sebelum benar-benar memasuki pria tua dengan aura terlemah. Jelas, tetua lembah Mulan ini adalah tetua berkepala harimau, yang Xiao Yan terluka pada hari itu. Melihat tindakan ketiga orang ini, sepertinya mereka sedang memulihkan diri. Keterampilan 3 binatang Savage, ini memang misterius. Itu sebenarnya bisa menyembuhkan satu sama lain. Apalagi efeknya juga cukup bagus. Tidak heran itu adalah metode Qi paling mendalam di lembah Mulan. Xiao Yan, yang bersembunyi di kegelapan, tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut di hatinya saat dia mengamati cara ketiga orang itu. Dia juga mendapatkan pendapat yang lebih besar tentang keterampilan 3 binatang Savage. Jika aliansian memiliki ahli yang mempraktikkan metode Qi ini, peningkatan kekuatannya tidak akan kecil. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia secara bertahap menenangkan dirinya saat dou Qi di dalam tubuhnya diam-diam beredar. Pemulihan di dalam tenda berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum secara bertahap berhenti. Mereka bertiga perlahan membuka mata. Bagaimana? 2 orang lainnya membuka mulut untuk bertanya. Mereka menghela nafas lega ketika mereka melihat energi berwarna darah memasuki tubuh tetua berkepala harimau. Saya sudah pulih sedikit. Namun, luka saya cukup serius. Kemungkinan saya hanya bisa menunggu pil obat tingkat 6 dikirim dari lembah Mulan jika saya ingin sembuh total. Wajah tetua berkepala harimau itu suram saat dia menjawab. Tidak terduga bocah itu benar-benar memiliki taktik seperti itu. Kami benar-benar meremehkannya. Seorang tetua Mulan mengerutkan kening saat dia berbicara. Kami hanya dirugikan karena tertangkap basah kali ini. Selain itu, teratai api yang dia gunakan untuk melawan Yan Luo Tian juga sepertinya benar-benar melelahkannya. Tidak mungkin baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Kekejaman melintas di mata tetua yang berkepala harimau saat dia berkata, begitu para ahli elit dari lembah Mulan tiba, kita akan sekali lagi bergabung dengan sekte Angsa Emas, dan kita akan menyerang aliansian sampai darah mereka mengalir seperti sungai bahkan jika sekte racun berhenti berpartisipasi. Kedua sesepuh lainnya juga menganggukkan kepala dengan wajah muram. Jika mereka kembali dengan tangan kosong dari serangan gabungan mereka terhadap Kekaisaran Jiama, bagaimana mungkin lembah Mulan mereka memiliki wajah untuk berdiri di wilayah barat laut ini di masa depan? Mereka pasti akan menerima banyak ejekan ketika mereka selanjutnya berpartisipasi dalam rapat akbar fraksi. Wow! Suara peluit tajam yang tiba-tiba muncul tepat saat mereka berdua menganggukkan kepala. Suara menusuk telinga bergema di seluruh camp. Ekspresi ketiga tetua Mulan berubah drastis ketika mereka mendengar suara peluit ini. Mereka tidak berhenti. Sebaliknya, 2 tubuh mereka bergerak untuk melindungi tetua berkepala harimau yang terluka di belakang mereka. Tenda bersandar ke samping dan meledak saat mereka bergerak.
Sosok manusia yang sepenuhnya tertutup oleh cahaya perak, membawa angin kencang, bergegas keluar. Xiao Yan, Anda benar-benar datang. Mata ketiga tetua Mulan sedikit menyusut saat mereka melihat sosok manusia berwarna perak yang bergegas dengan cara seperti kilat. Mereka segera berteriak dengan suara tegas. Pada saat yang sama, Dou Qi yang kuat tiba-tiba melonjak. Keduanya bergandengan tangan dan dengan keras menabrak dengan marah ke arah sosok cahaya itu. Kedua pukulan itu membawa angin kencang. Mereka secepat kilat dan dalam sekejap mata, tinju mereka menghantam sosok cahaya itu. Siapa? Sosok ringan itu bergetar hebat saat menerima pukulan berat seperti itu. Itu segera tersebar di depan mata terkejut milik tiga tetua Mulan. Sebuah bayangan? Setelah mendapatkan pengalaman bertukar pukulan dengan Xiao Yan, kilat melintas melewati hati kedua sesepuh. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dengan cemas dan bisa melihat sosok hitam berdiri di samping tetua berkepala harimau dengan cara seperti hantu. Tangannya yang seperti cakar elang dengan kuat memegang leher tetua. Pemuda berjubah hitam itu tidak bisa membantu tetapi memberi kedua orang itu sedikit senyum ketika dia melihat mereka melihat ke atas. Giginya yang putih dan berkilau menyebabkan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka.